warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matriks akan menjelaskan matriks. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Zakir. Nama saya Desitriana. Nama saya Devana Friati. Nama saya Muhammad Fauzi Ramadan. Nama saya Sarah Aurelia. Nama saya Zahra Aulia. Dan kita akan ke materinya. Belum tahu apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terletak terdapat di suatu matriks disebut dengan elemen atau anggota matriks. Selanjutnya ada letak kasus. Nah, jadi di matriks itu ada letak berikut adalah contohnya. Jadi ada angka 590, ada 210, ada 8, 3. Nah, untuk 528 yang menyamping horizontal itu dinamakan baris. Dan 910 itu juga horizontal dan dibilang baris kedua. Lalu ada 003 juga horizontal dan itu ada di baris ketiga. Nah, untuk yang menurun itu yaitu 590 itu dinamakan kolom 1. Nah, lalu 210 itu dinamakan kolom 2. Lalu yang terakhir itu kolom ketiga atau juga vertikal itu namanya juga kolom 3. Matriks itu ada bentuk matriks. Katakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Di sini kita mempunyai contoh ordo. Yang pertama adalah kita harus mencari barisnya dulu. Baris ini yang ke samping 123, 144, dan 789. Jadi kita mempunyai 3 baris. Dan yang kedua kita akan mencari kolomnya. Kolom ini kita ke bawah 117, 248, 349. Jadi matriks ini memiliki ordo 3/3. Dan yang ini memiliki ordo 1/3. Dan satu lagi memiliki 3/1. Dan yang terakhir memiliki ordo 2/3. Terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu matriks persegi, kolom, baris, diagonal, di atas bawah, matriks nol, simetri, dan matriks segitiga. Matriks baris yaitu matriks yang memiliki satu baris saja dan memiliki banyak kolom n. Matriks ini memiliki ordo 1 kali n. Jadi kolomnya ini bisa berapa aja, tapi baris ini cuma satu. Contohnya di atas. Yang kedua matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja dan barisnya itu n, memiliki ordo n kali 1. Nah, kebalikan dari matriks baris, matriks kolom ini kolomnya cuma satu, sedangkan barisnya ini bisa lebih dari satu atau berapa aja. Selanjutnya ada matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, memiliki ordo n kali n. Contohnya bisa dilihat matriks persegi, yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, memiliki ordo n kali n sehingga membentuk persegi. Selanjutnya ada matriks diagonal, di mana matriksnya itu persegi berada n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Seperti yang ada di gambar, itu adalah contoh matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks segitiga atas, yaitu matriks segitiga n kali n dan semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah, di mana matriks ini semua elemen-elemennya di atas diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya ada matriks identitas, ini matriks diagonal dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Selanjutnya yang terakhir ada matriks 0, yaitu matriks yang berordo m kali n dengan semua elemen yang bernilai 0. Selanjutnya ada kesamaan dua buah matriks. Cara kesamaan dua buah matriks adalah yang pertama mempunyai ordo yang sama, yang kedua elemen yang terletak sama nilainya. Contohnya di sini ada A sama dengan B, matriks A senilai dengan matriks B. Jadi 2 sama 4/2 ini nilainya sama, 3 sama 9/3 nilainya sama, 7, 0, ini juga 7, 0. Di sini ada contoh kesamaan dua buah matriks. R 7, 2P, min 3, 25. Ini ada matriks A. Matriks A sama dengan B. B-nya ini 2G, P tambah 3G, 5, 25. Seperti yang telah dijelaskan, elemen yang terletak sama nilainya. Berarti R sama dengan 2G, 7 sama dengan P tambah 3G, 2P min 3 sama dengan 5, 25 sama dengan 25. 2P min 3 sama dengan 5. 2P berarti 5
min 3-nya ini pindah 2 jadi plus 3, 2P-nya 8. P-nya berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. P tambah 3G sama dengan 7. 4 tambah 3G sama dengan 7. 3G ini 7 kurang 4 karena 4-nya pindah 2. 3G berarti 3. G-nya ini 1. 2G sama dengan N. 2 kali G. G-nya ini sudah diketahui nilainya adalah 1. 2 dikali 1 sama dengan R. 2-nya ini berarti R. R-nya berarti 2. Lalu di sini ada transpose matriks. Transpose matriks adalah untuk meramu elemen baris, elemen kolom atau elemen baris. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, transpose matriks itu disimbolkan menjadi AT. Nah, ini yang sebelum dijadikan transpose, yaitu ACE dan BDF. Jika sudah dijadikan transpose, maka untuk ACE dipindahkan menjadi horizontal atau menyamping atau disebut dengan baris. Nah, dilanjut dengan BDF yang sebelumnya menjadi kolom, berubah menjadi baris, yaitu BDF. Nah, jadi kolom sebelumnya, lalu setelah ditransposkan akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada contoh lagi nih dari transpose. Nah, di sini ada transpose matriks A. Nah, kalau yang A ini belum ditranspose. Nah, kita bisa lihat ada 3 dan 5, yang 1 dan 2. Jika ditranspose, maka 3 dan 5 akan menjadi baris, yaitu menjadi di atas, dia menurun. Dan untuk yang 1 dan 2 akan menjadi baris juga, tidak menurun. Jadi seperti ini ketika sudah ditranspose. Nah, dilanjut untuk matriks yang B ada 2, 3, 1, 4, ini 5 dan 2. Di sini barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Nah, jika ditranspose, maka akan jadi seperti ini. 2, 1, min 5 akan menurun. Kalau sebelumnya kan menjadi baris. Nah, untuk ini akan menurun, yaitu menjadi kolom. Nah, 2, 1, min 5, 2, 1, min 5 akan menjadi kolom. Lalu 3, 4, 2 juga berubah menjadi kolom jika sudah ditranspose. Jadi 3, 4 bisa menjadi kolom. Asik. Jadi jumlah dan pengurangan. Iya, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan terdapat beberapa syarat, antara lain yang pertama itu mempunyai order yang sama, yang kedua itu elemen-elemen yang lengkap dihilangkan atau digunakan. Adalah contoh soal ketimbangan dan pengurangan seperti syarat yang lainnya. Jadi AB sudah mempunyai order yang sama, tinggal dijumlahkan elemen yang sama seperti A tambah B, A tambah G, B tambah H, C tambah D, D tambah D, E tambah K, dan F tambah L. Nah, untuk pengurangan sama tinggal Lalu yang kedua adalah perkalian secara matriks. Perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks A. Ditulis KA adalah sebuah matriks baru yang dapat dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Lalu ini contohnya. Matriks A, C, E, B, D. Lalu KA, A itu juga skalar, misalnya A itu bisa 5, 2, 3, 4, 5. Kemudian AX, ACE, BDF, C dengan K dikali A, K dikali C, K dikali E, K dikali B, dan K dikali D, lalu K dikali F. Lalu yang ketiga adalah perkalian dua buah matriks. Syaratnya yaitu 1, 2 buah matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks 1 sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Yang kedua, kalikan elemen-elemen baris ke-1 dengan elemen-elemen kolom matriks kedua. Yang ketiga, hasil perkalian dijumlahkan. Contoh, matriks AIXF dikali matriks BMXF sama dengan CISF. Emang gitu coba biasanya. Matriks A sama dengan ABCD, matriks B sama dengan EFG, HIG. Matriks A kali B sama dengan A kali E tambah B kali H, yaitu A dikali E, B dikali H. Lanjut A dikali F, B dikali I, dan A dikali G, B dikali J. Dan yang bawahnya selanjutnya C dikali A.
lalu D dikali C dikali E, lalu D dikali H, lalu C dikali F ditambah D dikali I, lalu C dikali G ditambah D kali I. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.